가질게 너무나 다른 이유 없이 새빨간 입술처럼 선명한 너 내 밑에야 내가 넌 시선 없어 널 하나도 obvious obvious baby Pengertian proses dan identifikasi masalah kebijakan publik. Pengertian kebijakan publik adalah suatu keputusan atau ketetapan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap akan membawa manfaat bagi masyarakat. Kebijakan publik dapat dilihat sebagai bagian dari studi kebijakan, disiplin maupun sistem administrasi, atau salah satu kajian dalam administrasi publik yaitu kebijakan publik. Kebijakan publik adalah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah yang terjadi di tengah masyarakat, baik secara langsung maupun melalui lembaga pemerintah. Kebijakan publik berbentuk aturan hukum di mana pemerintah menjadi aktor utama dalam membuatnya. Kebijakan publik dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah. Proses kebijakan publik dapat dibedakan menjadi beberapa tahapan yaitu 1. Identifikasi masalah dan kebutuhan. Tahap pertama adalah menyusun kebijakan publik adalah pengumpulan data mengenai permasalahan sosial yang dialami masyarakat dan mengidentifikasikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi. 2. Analisis masalah dan kebutuhan. Setelah mengidentifikasi masalah dan kebutuhan, data tersebut dianalisis dan ditransformasikan ke dalam laporan yang terorganisasi. 3. Penginformasian rencana kebijakan. Berdasarkan laporan hasil analisis, disusun rencana kebijakan yang disampaikan kepada berbagai subsistem masyarakat yang terkait dengan isu-isu kebijakan publik untuk memperoleh masukan dan tanggapan. 4. Penilaian atau evaluasi kebijakan. Tahap ini fokus pada mengidentifikasi hasil-hasil dan akibat-akibat dari implementasi kebijakan. 5. Pemilihan alternatif kebijakan. Proses ini melibatkan pengkajian terhadap seluruh rangkaian kebijakan publik dalam upaya menentukan alternatif solusi penyelesaian masalah publik. 6. Perencanaan dan kebijakan pengembangan. Tahap ini berisi kebijakan rencana pengembangan yang mencakup upaya, tujuan, prinsip, dan maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai target. 7. Implementasi kebijakan. Tahap ini melibatkan pengaturan dan pelaksanaan kebijakan publik. Contoh-contoh masalah kebijakan publik yang perlu diselesaikan melalui proses pengembangan kebijakan publik antara lain: 1. Pekerjaan dan ekonomi. Identifikasi masalah bisa dicangkup analisis tentang tingkat pengangguran, ketidaksetaraan ekonomi, atau rendahnya upah minimum. Ini bisa mendorong kebijakan untuk meningkatkan pelatihan kerja, menciptakan lapangan kerja baru, atau menetapkan standar upah yang lebih tinggi. Masyarakat miskin yang berpenghasilan kecil memiliki kemungkinan besar rentan terhadap penyakit. Di sisi lain, rutinitas pekerjaan terus menghipit demi guna memenuhi kebutuhan keluarga tanpa memperhatikan kesehatan. Kondisi demikian semakin buruk saat kesehatan individu menurun, sedangkan biaya pengobatan tidak terjangkau. Penyakit sejalan dengan kemiskinan, pemukiman golongan miskin, kumuh, dan pekerja industri. Contoh-contoh masalah kebijakan publik yang perlu diselesaikan melalui proses pengembangan kebijakan publik antara lain: 1. Pekerjaan dan ekonomi. Identifikasi masalah bisa dicangkup analisis tentang tingkat pengangguran, ketidaksetaraan ekonomi, atau rendahnya upah minimum. Ini bisa mendorong kebijakan untuk meningkatkan pelatihan kerja,
menciptakan lapangan kerja baru, atau menetapkan standar upah yang lebih tinggi. Masyarakat miskin yang berpenghasilan kecil memiliki kemungkinan besar rentan terhadap penyakit. 2. Kesehatan. Masalah kesenjangan akses pelayanan kesehatan di wilayah pedesaan dimulai dengan analisis data yang menunjukkan bahwa penduduk di wilayah pedesaan memiliki akses terbatas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, bahwa jumlah fasilitas kesehatan yang tersedia di pedesaan lebih sedikit dibandingkan dengan perkotaan, dan terdapat kekurangan tenaga medis terlatih. Di wilayah tersebut, hal ini mengakibatkan kesulitan bagi penduduk pedesaan untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai. Solusi kebijakan yang disusulkan program insentif untuk menarik tenaga medis untuk bekerja di wilayah pedesaan, seperti memberikan tunjangan khusus atau pengampunan utang pendidikan bagi mereka yang bekerja di sana. Pembangunan lebih banyak fasilitas kesehatan di wilayah pedesaan, termasuk pusat kesehatan masyarakat dan pos pelayanan kesehatan yang mobile. Subsidi atau program bantuan keuangan untuk mendukung pedesaan agar dapat mengakses layanan kesehatan yang mahal seperti pengobatan spesialis atau prosedur medis, tentu dengan mengimplementasikan kebijakan ini secara efektif, diharapkan kesenjangan akses pelayanan kesehatan antara wilayah pedesaan dan perkotaan dapat dikurangi sehingga semua warga memiliki kesempatan yang sama. 3. Sampah. Masalah kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengolahan sampah menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang kurang sadar akan pentingnya pengolahan sampah yang baik dan tidak terlihat secara aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah. Di lingkungan masyarakat, solusi kebijakan yang diusulkan mungkin kampanye, penyuluhan, dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya, pemilihan sampah, dan praktik daur ulang seperti peningkatan aksesibilitas fasilitas pengolahan sampah yang ramah lingkungan. Langkah-langkah untuk melakukan proses dan mengidentifikasi masalah kebijakan publik antara lain: menentukan masalah yang perlu dihadapi dalam kebijakan publik, menganalisis masalah yang telah ditentukan, termasuk mengidentifikasi faktor-faktor yang terpengaruh terhadap masalah tersebut, menciptakan solusi, membuat solusi terhadap masyarakat yang telah ditentukan, termasuk mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Kesimpulan dari proses dan identifikasi masalah kebijakan publik adalah pentingnya memahami akar permasalahan yang dihadapi dalam sebuah kebijakan publik sebelum menemukan solusinya. Proses identifikasi masalah memungkinkan para pembuat kebijakan untuk memahami secara menyeluruh kompleksitas dan dampak dari masalah yang ingin mereka selesaikan, serta memastikan bahwa solusi yang diusulkan relevan dan efektif. Kesimpulan dari keseluruhan proses ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang sistematis, partisipatif, dan berbasis data dalam pembuatan kebijakan publik, dan berkelanjutan dalam mengatasi masalah yang ada.